Seni jualan laris tanpa modal ngiklan, tanpa modal ngendorse, pokoknya tanpa keluar banyak duit, bisa nggak sih? Sebenarnya ada loh satu seni yang gue lihat kalau lu praktekin, ini lu bisa pakai di mana nih? Lu mau di Shopee, bisa. Lu mau di TikTok, mau di Lazada, mau di Tokopedia, bisa semuanya. Dan ketika lu ngerti tentang seni ini, penjualan lu itu gue jamin bakal to the moon deh. Bisa bakal cepet naik banget gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tahu gitu ya. Karena kenapa? Basicnya jualan online itu gimana produk. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian gimana caranya bikin produk kalian itu benar-benar nggak bisa ditolak sama pembeli. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Oke, jadi gimana sih cara laku tanpa lo harus keluar itu semua? Sebenarnya gini, lo pernah kan gak sih kalau produk yang bagus itu menjual dirinya sendiri. Nah, itu tuh kuncinya tuh. Jadi produk yang bagus menjual diri sendiri. Jadi apakah kalian harus bisa bikin produk yang terbaik? Enggak. Hah? Jadi gimana nih? Produk bagus jual sendiri, tapi gue bikin produk terbaik kagak? Bukan gitu. Nah, poinnya gini. Produk yang bagus yang menjual dirinya sendiri itu adalah satu produk yang sebenarnya kalau dibilang terbaik nggak juga. Nggak, kadang kita susah lah ngomong yang terbaik itu karena selalu bakal ada orang yang bikin lebih baik. Tapi produk yang terbagus itu yang menjual dirinya adalah produk yang benar-benar dibutuhin orang dan dicari orang. Dibutuhin, dicari sesuai sama harapan orang. Nah, gini, banyak banget seller itu ketika jualan, mereka tuh selalu berpikir jadi seller. Bener gak sih? Palanya tuh gue mau jual nih, pokoknya gue mau ini laku gitu loh. Tapi mereka lupa kalau misalnya lo mau laku, lo tuh harus ada di kepalanya pembeli. Jadi tahu nih pembeli tuh mau beli ini buat apa ya? Kenapa gue mau beli? Masalah apa nih yang lagi gue alamin sampai gue mau cari obatnya? Ibarat gini deh, kalau lo mau jualan sesuatu, mau jualan obat, mana yang lebih laku? Obat atau suplemen? Ya, semua orang pasti bakal setuju kalau yang lebih gampang dijual obat. Kenapa? Obat? Gue sakit jantung. Oh, gue nggak mau dong, gue mati. Iya nggak? Gue pasti bakal beli obat sakit jantung. Bener nggak? Tapi kalau gue jual ke kalian, ini suplemen, bikin jantung lu sehat, bikin umur lu panjang. Orang, gue udah sehat, kenapa gue butuh? Gitu. Jadi yang lebih gampang dijual adalah obat, sesuatu yang memang sesuai ada masalahnya. Nah, kuncinya kalau kalian mau jual produk yang bisa menjual diri sendiri adalah carilah masalah yang dialamin sama banyak orang dan lu harus bisa selesaikan masalah tersebut. Semakin masalah itu gede, semakin semakin lu lebih gampang buat jual. Gitu ya. Semakin masalah itu kecil, semakin ya ibaratnya lu jualnya makin susah gitu loh. Ya kan? Dan harganya pun ya nggak bisa mahal-mahal amat. Contoh gini, lu jual baju. Masalah apa yang diselesaikan? Cuman ya buat dipakai sehari-hari doang. Ya mohon maaf gitu kan. Lu mau jual satu baju yang mahal banget susah. Bener nggak? Tapi sekarang gini, lu lihat ada high-end brand yang satu piece-nya tuh bisa 3 juta, 5 juta, 10 juta. Kenapa mereka bisa jual? Mereka sadar, mereka nggak dibeli tiap hari kok. Orang yang beli tertentu. Tapi orang yang dibeli mungkin mau tampil, bener nggak? Mau ketika di luar tuh jadi pusat perhatian. Dan masalah selesai kan bukan cuma buat baju. Gimana nih? Biar gue kelihatan keren di konferensi pers, misalnya. Gimana nih? Biar di panggung gue tuh jadi pusat perhatian. Nah, itu kan masalahnya beda. Makanya harganya beda. Jadi yang pertama kali kalau kalian mau bikin adalah riset di masalah apa yang lagi dialami, barulah lu bikin produknya. Jangan mikir gini, oke, sekarang skincare lagi naik daun. Oke, sekarang lagi naik daun. Gue mau bikin apa ya? Oh, cleanser udah banyak. Whitening, krim malam deh. Itu udah basi. Karena kenapa? Kalau lu bikin kayak gitu, udah banyak banget orang yang ngelakuin dan lu gak nemuin sesuatu yang baru gitu loh. Tapi lu bikin sesuatu yang memang beda dan itu dibutuhin. Contoh gini, ini gue cerita pengalaman pribadi ya. Ketika bikin produk, ada 2 produk yang dalam 3 tahun terakhir gue rilis lah. Gue udah produksi 3 tahunan. Satu yang namanya Shop Easy Tools. Shop Easy Tools ini tools buat ngeriset keyword, buat ngeriset harga gitu ya. Ini sebenarnya bisa dibilang tools yang dikhususkan buat seller-seller Shopee. Jadi kalau misalnya buat kalian yang jualan di Shopee pengen kebantu nih dengan riset buat ngeriset keywordnya, lu pengen tahu kompetitor lo kayak gimana, lu pengen nge-follow pelanggan lu buat beli terus, lu bisa pakai Shopee Tools. Ini jujur gue ketika bikinnya dari scratch dan gue ngeliat kayak ini gue nemu nih sebagai seller, gue jual di Shopee dari 2015, gue nemu banyak masalah nih, kayaknya kalau bisa gini tuh lebih enak. Nah, masalah-masalah itulah yang ibaratnya gue lihat, gue kepikiran gimana caranya
gua ada bikin bentuk tim IT buat bikin itu, dibikin. Dan sampai sekarang ini Shopee Situs masih in. Sampai sekarang, ini sekarang 2025 udah 3 tahun, fitur-fitur yang kita pakai masih sangat kepake dan ternyata itu ngebantu banget tuh buat banyak seller gitu ya. Nah, terus yang kedua, nah setelah Shopee Situs, gue nge-launching produk kedua dan gagal. Jujur ini gagal. Namanya Robotok. Robotok ini sebenarnya buat tools booster TikTok. Ya, namanya juga Robotok ya, tuh robot booster TikTok gitu ya. Sesimpel itu. Nah, si Robotok ini gagal. Kenapa? Karena waktu bikin Shopee Situs, gue tuh lebih bikin terus, oke, gue benar-benar ngelihat masalah, gue bikin. Ketika Robotok, karena gue nggak terlalu lihat masalah sih, cuma kayak di Shopee bisa, di TikTok juga bisa, kita bikin aja deh kayak gini gitu kan. Gue fokus by product gitu kan. Dan ternyata ya ibaratnya modal riset, modal apa yang dikerjain dari ini hilang, nggak bisa diapa-apain gitu. Gue mau jualnya juga udah, ya maksudnya gini ya, gue nggak tahu sih dengan kalian ya. Ada orang yang penting kalau udah punya jual aja dulu, manfaat atau nggak manfaat, bodo amat. Nah, gue bukan orang yang kayak gitu. Jadi ketika itu, gini, gue modal bikin itu mahal, keluar gede, balik modal enggak, minus, iya, minus. Tapi daripada gue jual dan bikin orang lain kecewa, atau misalnya nanti menjadi jelek, gue nggak mau udah biarin dah. Ini gagalnya gue, gobloknya gue, kesalahan riset gue, udah gue aja yang ngalamin dah. Ya, daripada orang lain, daripada nama gue rusak, gue nggak milih itu, gitu ya. Nah, itu adalah jadi lu bisa riset produknya. Jadi gue cerita pengalaman gue. Terus yang kedua, lu juga bisa lihat nih produk kompetitor yang laris tapi belum banyak yang jual. Nah, ini kan bisa dilihat kita kayak ATM ya. Tapi gini, ATM itu bukan ATP guys. ATM itu dulu lihat kompetitor bikin apa, lihat ada masalah yang masih belum terselesaikan nggak, lu bikin sesuatu baru lu launching. Bikin sesuatu yang lebih baik gitu. Jangan cuma kayak gini. Oke, kompetitor lu bikin A, lu bikin persis. Nggak ada berubah, nggak ada bedanya, nggak ada ini itunya. Tapi ya cuman dibikin, oh ya udah pokoknya dia gini gue lebih bagus deh, bahannya lebih tebel deh. Nah ketika lo bikin kayak gitu, lo bakal jadi peniru. Ketika lo peniru, lo kagak bakalan bisa maju. Karena ya gimana pun second brand, bener kan? Nah bikinlah tempat yang berbeda, gitu. Contoh kayak gini, gue juga punya pengalaman ya, gue bikin kayak gitu ketika gue ngelihat, oh bisa nih, gitu kan. Ini kayaknya bisa dilakuin, bisa dilihat gitu ya. Nah kebetulan kalau yang gue lihat itu ada lagi nih. Jadi ini gue bukan lihat dari Indo. Jadi ketika gue ke China, gitu ya, ada di bawah sama TikTok waktu itu, gue lihat di China itu ada satu ada satu program yang TikTok buat dan dipakai seller cukup in. Nah jadi programnya kayak gini, seller itu ketika ngiklan, mereka tuh butuh banyak konten. Nah masalahnya adalah sebelum itu semua seller bisa bikin konten banyak, bener nggak? Creators bisa ngasih banyak konten, tapi seller juga belum tentu bisa ngirim konten, ngirim sampel banyak ke semua kreator. Jadi kan ada masalah nih. Nah masalahnya adalah kita bikin di situ tuh mereka punya program. Jadi kalau di China si TikTok ya itu bikin program tuh kayak gini, si Douyin bukan TikTok, si agency gitu ya, itu kerjasama dengan seller gitu ya. Nah seller jadi nyiapin nih, oke, gue cuma nyiapin beberapa footage atau mungkin beberapa 1-2 sampel dikasih ke agensi, nanti agensi nyebarin ke ratusan kreator post. Jadi seller itu bisa biaya murah dapetin konten yang banyak banget gitu loh. Nah konten yang banyak itu nanti kan ada komisinya ke kreator dan lain sebagainya. Nah ini adalah solusinya di sana gitu loh. Di Indonesia belum banyak. Nah langsung dah gue bikin, oh iya nih ini bisa nih. Gue cari tahu gimana caranya biar gue tuh misalnya dengan bahan yang ada, gue bisa bikin jadi ratusan video. Gue belajar tuh caranya kayak gimana. Dan gue nemu, oh caranya ternyata kayak gini. Kita manfaatin kreator seperti ini, kreatornya programnya seperti ini. Dan ini kita bikin gitu ya di Indonesia, dan beberapa seller yang pakai itu ngerasa kayak efektif banget. Jadi dengan budget yang murah, lu bayangin aja sekarang gini deh. Lu keluar 4 juta, bisa punya totalnya itu 60 video. View-nya ratusan ribu. Itu kan udah kayak nggak masuk akal gitu, bener nggak? Nah, inilah yang kita bikin. Dan itu jujur ketika gue bikin ya, gue bikin bukan ide 100%, tapi gue lihat, oh dari luar, kalau ini kan kompetitor ya, gue bisa dari kompetitor, bisa juga lihat dari luar negeri, apa nih yang udah in, tapi di Indonesia belum ada. Nah, kita yang bawa gitu loh. Caranya seperti itu. Nah, terus kalau lo mau laku nih ya, nah, lo juga perlu bisa bikin gitu ya, satu customer persona yang detail banget, yang jelas. Karena kenapa? Karena kalau lo nggak punya persona yang jelas, lo nggak tahu mau jual ke siapa. Target lo umurnya berapa, mereka ngomongnya seperti apa, gaya bahasanya seperti apa. Dan ketika kalian nggak tahu target kalian siapa, kalian nggak bisa dong ngomong yang se-clear dan sedetail mungkin sama mereka. Yang ujung-ujungnya, kalau lo nggak bisa komunikasi sama mereka, ya lo nggak bisa jualan ke mereka. Jadi lo harus tahu mereka siapa, gimana cara ngomongnya. Dan terakhir, oke, lo udah ngeriset. Oke, lo mau lakuin, lo udah ngeriset.
Lu udah tahu nih kira-kira mau bikin produk apa. Lu udah bikin USP-nya seperti apa, atau lu udah contek dari luar negeri, atau dari kompetitor lu yang laku tapi masih bisa dibikin seperti apa, diperbaiki, bener nggak? Udah gitu, lu udah tahu marketnya siapa, personanya. Yang terakhir adalah, lu harus ada testing. Testing itu gini, testing itu bukan berarti, oke, kalau gitu, gue udah tahu gue mau bikin ini, gue langsung hajar, modal gue keluar semua. Enggak. Ingat cerita gue tadi, kegagalan gue bikin Robotalk. Gue udah bikin toolsnya, ya, tapi kalau di Robotalk jujur sih, memang susah buat, itu kan ini ya, SAS ya, software itu nggak bisa dibikin setengah nanti baru dijual, nggak bisa, orangnya marah, emang harus bikin dulu gitu ya. Tapi kalau gue bikin barang fisik, jangan nyetok banyak. Tadi gue cerita kalau gue ada 2 nih gagalnya gue, Robotalk, atau video ini gue pernah cerita gue nyetok planner ini banyak banget, keluar sih ujung-ujungnya gitu kan, cuman kesel aja gitu kan, lama gitu kan. Nah, gue bakal testingnya kayak gimana. Nah, testing itu kayak gini, misalnya lo stok dikit aja, nggak usah banyak-banyak deh, mahal nggak apa-apa, cuman buat tes ini bakal keluar apa enggak gitu. Mendingan contoh gini deh, anggap ya misalnya ini gue cerita ke sini ya, ini planner gue modal bikin ini, kalau gue stok banyak itu ini bisa di harga 80.000. Ini kan hardcover warna-warni gitu kan, jadi mahal. Nah, kalau gue stok dikit, misalnya katakanlah gue cuma mau stok 30 deh, jangan banyak-banyak, 30 aja gitu ya. Nah, itu mungkin harganya bisa 150.000, 2 kali lipat gitu ya. Penyesalan gue adalah waktu dulu gue bikin ini, gue nggak stok 30, cobain aja, nggak ada untungnya dong jualan, nggak apa-apa, daripada gue udah gencar stoknya ribuan nyangkut, bener nggak? Iya kan. Nah, terus gini pertanyaannya, kalau gitu gimana nih cara ngetestingnya? Nah, ngetesting itu juga ada seninya gitu ya, ada caranya, ada seninya gitu. Di MEA kita punya satu service khusus yang namanya program launching product. Jadi service launching product ini adalah, jadi gini, lu punya stok barang atau misalnya dikit mau dites ya, kita bakal bikinin konsep SKU-nya seperti apa, ininya kayak gimana, disebarin di kreatornya seperti apa, diiklanin sebagai gimana. Jadi kita bakal launching produk ini biar dalam waktu singkat dilihat sama banyak orang. Harganya pun sebenarnya nggak mahal, di bawah 5 jutaan gitu ya. Nah, dengan kayak gitu, ini kita jalan cuma cepat kok, cuma seminggu sampai 2 minggu doang, lu udah dapat hasil. Oke, dalam seminggu 2 minggu ini hasilnya lu bakal lihat respon pasar lu seperti apa, ada yang tertarik atau enggak, pasarnya oke atau enggak. Nah, kalau lu misalnya pasarnya oke, lu bisa scale up, lanjutin. Kalau lu pasarnya nggak oke, ya mungkin ada yang harus dirombak, kita rombak dulu, baru kita benerin lagi gitu ya. Kurang lebih kayak gitu tuh service yang bisa buat bikin biar kalian tuh nggak rugi, nggak overstock gitu ya. Jadi itu dia tadi beberapa seni gitu ya. Kalau kalian kuasai, lu bisa jual produk banyak gitu ya, tanpa mungkin harus modal yang gede gitu ya. Karena lu udah tahu nih poin-poin mana aja, mana yang bakal untung, mana yang enggak, dan gimana caranya buat bikin produk lu tuh ibaratnya menjual secara dirinya sendiri gitu ya. Kurang lebih itu aja materi kita di video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, tulis di komen, nanti gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa like dan share. Kapan sih waktu atau kondisi yang paling tepat buat kalian seller Shopee untuk mulai iklan yang menguntungkan? Nah, kenapa gue bilang ada kondisinya, ada waktunya, ada timingnya nih. Nah, ini karena gini, kalau lu tanya ke orang Shopee, lu tanya ke banyak orang lah, pasti bakal banyak orang bilang gini, kapan waktunya iklan? Sekarang lah, langsung aja iklan. Kalau nggak iklan, lu nggak ada trafficnya. Bener, buat dapat traffic. Tapi kalau dapat jualan, buat dapat untung, buat dapat cuan, belum tentu dong. Dan gue tahu pasti kalian banyak yang ngalamin dong, udah keluar duit, ngiklan, boncos lagi. Makanya di video kali ini gue mau bahas kapan atau kondisinya kayak gimana, supaya ya kalian tuh jangan ngeluh kayak, aduh kenapa ya gue kalau ngiklan rugi terus gitu kan, boncos terus, dan lain sebagainya. Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya. Nah, jadi gini, gue sering bahas di workshop gue, di kelas gitu ya, atau misalnya di mana-mana gitu kan, setiap kali gue jadi pembicara, gimana sih caranya biar untung ketika ngiklan gitu ya. Nah, yang selalu gue bahas adalah, dan gue yakin banyak orang juga bahas adalah, iklan itu kan sebenarnya tujuannya adalah buat beli traffic, bukan beli buat dapetin penjualan. Tapi yang namanya seller pasti nggak mau dong, ngapain gue beli traffic, gue mau cari cuan, gue keluar 1 juta dapat 100 juta, itu kan yang lo mau, bener nggak? Ya, gue banyak banget nemu kayak klien di MEA ya, yang ibaratnya gini deh, banyak nih, biasanya ini pertanyaan template nih, biasanya kalau calon klien nih ketemu sama tim sales kita, ketemu tim business konsultan kita, selalu nanya gini, oke, kalau gue ikutan sekalian nih, gue bayar segini, gue bisa jamin kasih dapat berapa? Dan lo tahu nggak, gue bakal kasih tahu ya, tim kita pasti bakal jawab, kagak bisa kak, kita kagak bisa ngasih jaminan.
gitu ya. Kenapa kita bilang kita nggak bisa ngasih jaminan, padahal kalau misalnya gue tahu nih, gue ngajarin tim gue, kalau gue bilang lu kasih jaminan orang pasti closing. Nggak, karena gini, kita beda sama orang lain. Gue nggak mau kayak ngebuat nama gue jelek, nama Mea yang gue bangun jelek, cuman gara-gara kita menjanjikan sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kita tidak pernah menjanjikan hasil, tapi kita udah punya standar-standar atau KPI yang sebenarnya itu tuh ketika kalian ikutin tuh udah pasti omset lu naik, udah pasti penjualan lu naik, gitu ya. Nah, terus urusannya ke kapan waktunya ngiklan atau kondisinya itu kayak gimana? Nah, kan tadi gue bilang iklan buat beli traffic. Nah, traffic itu sendiri bisa nggak dikonvert jadi penjualan? Bisa, ada cara-cara pastinya, dan gue mau kasih tahu indikator-indikator yang biasanya kita pakai di MEA buat ngelihat. Dan selama ini nih, ya kalau dijawab apakah pasti valid 100%? Jujur gue sih bilang gak ada yang valid 100% ya. Gue gak tahu, mungkin ada orang yang bilang oh pasti valid 100%. Tapi menurut gue bullshit lah. Gak mungkin ada yang valid 100%. Itu bacot doang guys. Kagak mungkin ada. Kecuali lu Tuhan. Belum jadi Tuhan kan. Kalau belum jadi Tuhan kagak mungkin. Bener gak? Semua tuh pasti ada apa ya. Ada term and condition yang berlaku gitu kan. Dimana banyak ada faktor-faktor yang kita gak bisa kendalikan. Nah tapi kalau indikator kita biasanya ketika misalnya kita jalanin klien dan kita tahu ini pasti untung. Itu adalah gini. Ketika satu toko kalian itu udah punya produk yang sudah terbukti laku. Nah, kenapa terbukti laku ini penting? Karena lu ngomong gini, kok gue punya produk, misalnya produknya buku ya, kayak gue ya, gue punya produk buku, gue tuh bagus banget. Ini tuh bagus banget, lu lihat tebel banget gitu kan, isinya daging banget, intinya udah, wah pokoknya udah sempurna lah. Bentar, sempurna itu menurut siapa? Menurut lu yang jual atau menurut orang yang mau beli? Nah itu beda guys, bener nggak? Malah kalau misalnya nih, gue bahas sedikit ya. Kalian pernah dengar nggak tentang ilmu branding? Branding itu tuh orang cuma nganggap, oh gue mau rebranding, berarti gue ganti logo. Kagak anjir, kagak ganti logo doang. Branding itu lebih jauh dari itu. Branding itu adalah ngomongin persepsi market terhadap produk kalian. Itulah branding. Jadi gini, misalnya gue ngerasa gue ganteng nih, tapi 100 orang wanita yang ketemu sama gue bilang gue jelek. Gue ganteng apa jelek? Jelek. Bener gak? Nah atau gini, gue ngerasa sih misalnya kayak produk gue biasa aja, tapi 100 orang yang udah pakai produk gue, mereka bilang bagus, dan mereka merekomendasikan bagus. Artinya produk gue bagus apa jelek? Bagus. Nah sama juga ketika lo bikin produk lo terbukti laku atau enggak, itu gimana kayak orang tuh pada mau beli apa enggak? Ulasannya kayak gimana? Banyak gak yang reviewin? Banyak gak yang puas? Bisa gak lo dapat kreator, afiliator yang mempromosikan tanpa lo ngapa-ngapain? Kalau lo bisa dapat itu produk lo udah terbukti laku. Lo begitu iklanin tuh produk, udah percaya sama gua, gacor dah pasti. Gede banget tuh cuannya. Ya, lo hajar gede banget, tinggal lo kuat nggak nyetoknya. Gitu kan? Lo nggak kuat, ya udah. Gitu kan? Nah. Tapi kalau misalnya gini, lu udah bikin produk, lu ngerasa produk lu ini enggak apa ya, biasa aja gitu loh, jelek gitu kan, atau bukan, gue nggak bilang jelek sih, tapi produk lu tuh nggak diterima market, ya susah, kebayang nggak? Kagak bisa digini gituin, gitu. Itulah poinnya, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya nih, nah setelah itu satu nih, berarti produk lu harus terbukti bagus, produk lu terbukti menjual. Gitu kan, gue tahu ketika gue ngomong gini kalian pasti bakal ngomong, ya kalau gitu ngapain lagi gue iklanin kok? Enggak juga, kalau lu nggak iklanin, yang terbukti terbagus, terbukti menjual, itu cuma jalan sedikit dan lu nggak bisa dapat hasil maksimal. Dan nggak lama biasanya nih produk yang kayak gitu udah terbukti bagus, nanti kompetitor bakal ngikutin, mungkin ada KW-nya, mungkin ada apanya gitu kan. Bahkan gini, nggak usah jauh-jauh. Contoh nih ya, ini buku gue, ya. Ini gue bikin buku dari pengalaman gue gitu kan. Ini terus cuman kalau yang beli buku gue ini kan sharing tentang ilmu di TikTok ya. Nggak cuma dapat buku doang, karena mayoritas 80% 70% isinya tuh gue bikin dalam bentuk video dan gue kasih konsultasi dengan tim gue. Itu adalah value utamanya. Gitu kan. Nah, ini kita bikin dan ternyata dalam waktu singkat ini jadi salah satu yang 7 atau 8 besar terlaris lah di TikTok Shop. Si buku ini. Nah, dalam waktu singkat beneran gue udah tahu pasti orang tuh bakal nembak. Banyak yang langsung bikin KW-nya, tahu nggak? Harganya langsung lebih murah, nyetok jadi beli satu, ya lu tau lah kan, toko buku banyak yang gitu kan. Ya cuman berhubung, ya kita udah tahu. Terus di TikTok gue ada koneksinya juga, di Shopee juga ada. Jadi kadang berapa lama sekali kita sweeping begitu, atau oh ini ada yang KW-nya nih, kita laporin, dihapusin lah semua. Cuman gue tahu kalian kan ketika mau produk kalian ditembak kan nggak bisa tuh nge-sweeping gitu kan. Nah lu kagak ada nih, kagak ada aksesnya. Nah itu yang bikin kadang kita susahkan, makanya iklannya segede-gedenya.
ketika iklanin lu dalam waktu singkat udah dapet cuannya banyak, ya lu punya modal dong buat yang berikutnya. Nah, kedua adalah ketika kalian makin punya produk hero makin banyak, itu makin bagus. Jadi kalau misalnya sekarang gue cuma punya produk kalau aku 1, ya udah nyawa gue di sini. Nah, gue tambahin jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6. Nah, makin banyak kan, produk gue makin banyak dong yang bakal untungnya, yang bakal jualannya, bener nggak? Gitu. Nah, kayak produk hero tadi itu yang gue bilang, produk hero tuh harus disiapin. Jadi ada strateginya, ada step-stepnya. Nah, mau dibikinnya misalnya nih kayak contoh gini, lo nggak bisa sekedar oke gue ngupload tungguin rame, itu tidak akan pernah jadi produk hero. Tapi produk hero itu kayak ada misalnya gini, ada umurnya 30 hari pertama tuh ada apa ya, ada checklistnya yang kadang orang nggak tahu dan memang itu tidak bisa dipublish, tapi di Mea kita tahu dan kita kerjain. Jadi misalnya ini buat kalian yang, gue pengen nih misalnya bikin produk gue bisa lebih bagus, bisa nggak di rebranding atau dibikin sama kita di launching biar lebih rame? Bisa, kita punya yang namanya service launching produk, jadi bisa ngebantu kalian buat di situ. Ya, itu adalah 2 poin utama. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya lu waktunya produk lu tuh bisa iklan untung adalah ketika margin dari penjualan produk kalian itu cukup besar. Jadi bisa nutupin admin, biaya marketing, iklan dan lain sebagainya. Ketika lo bisa di sini, margin tokonya ada, lo bakal jauh lebih enak. Ketika margin toko lo kurang, susah gitu kan. Makanya jualan jangan mepet-mepet amat untungnya, jangan cuma untung 1.000, 2.000 lo ambil gitu kan. Lo butuh margin yang cukup besar, karena kalau untungnya dikit, nggak mungkin kalian bisa untung. Yang ada, kalian buntung terus. Kebayang, mau diapain tuh nggak bisa. Contoh gini, gue sering ketemu kayak seller-seller yang cerita, harga gue tuh barangnya cuma 10.000, 20.000, bisa nggak iklan? Gue bakal bilang sama kalian, nggak bisa. Fair ngomong, lu kalau cuma barang 10.000, 20.000, lu begitu biaya per kliknya aja udah berapa dan nggak mungkin lu untung. Kecuali lu paketin, lu bandingin. Nah, bisa nih kalau lu bandingin. Nah, terus poin terakhir, kapan waktunya lu iklan? Adalah ketika lu sudah siap. Tiba-tiba order lu melonjak 5 sampai 10 kali lipat per hari. Karena ternyata nih fun fact-nya ya, kan orang selalu ngerasa, aduh omset gue kecil, gue pengen omset gede. Kita di Mea tuh cukup banyak klien yang kita pegang. Yang tadi misalnya omset cuma kayak 100 juta gitu ya, 200 juta. Dikerjain di kita dalam 3 bulan tuh omsetnya bisa naik jadi 1 miliar. Nah kan biasa kalau yang seperti itu kita memang punya service khusus yang memang khusus buat scale up omset penjualannya gitu kan. Nah, tapi begitu misalnya begitu jalan kan gue pikir udah bagus nih gitu ya, apalagi kita juga memang ada bagi hasil, kita senang dong, ayo 1M bagus nih Pak, produknya bagus nih, kita kayaknya bisa naikin 1,5 jadi 1,2M, kita udah semangat. Lu tau gak sellernya bilang apa? Nggak bisa nih, kita sorry nih, kenapa? Ini 1M ini udah kelabakan banget nih, pengrajinnya nggak bisa bikin, ininya udah kelabakan, takutnya kualitasnya turun, jadi kita nggak bisa jalan dulu karena kapasitas mereka ternyata cuma katakanlah 300 juta gitu ya, dan itu nggak bisa lebih banyak. Jadi kalau lo mau ngiklan ya siap pasti juga nih, jangan sampai nafsu lo besar tenaganya kurang gitu kan. Kalau tenaganya kurang nggak bisa nyukupin ya susah gitu ya, bener nggak? Jadi itu dia tadi beberapa step yang perlu kalian cek sebelum kalian mulai ngiklan. Coba kasih tahu gue, toko lo jadi sebenarnya udah siap apa belum? Udah siap belum ya buat dapat kelonjakan omset segitunya? Atau jangan-jangan belum? Tulis di komen, jangan lupa buat like dan share. Gue gak pernah bahas ini, tapi budget segede apapun, kalau lu gak ngerti cara mainnya, gue rasa itu bakal hilang. Gue cukup ketemu kayak ada beberapa brand yang masuk ke kita, itu ternyata dia udah spend 50 juta sebulan, sampai 100 juta per bulan di TikTok Shop. Tapi kok mereka nanya kayak, kenapa sih hasilnya kok segitu-segitu aja gitu? Kok nggak efektif sih? Padahal ya yang lihatnya banyak, kenapa nggak ada yang beli dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas gimana caranya mengoptimalkan supaya iklan kalian itu perform dan ngasilin penjualan yang baik. Nah, tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya gitu ya. Nah, jadi apa aja sih yang ngaruh gitu ya tentang lu jalanin iklan buat di TikTok
ads gitu ya, atau ngiklan di TikTok ads biar untung gitu ya. Kan sekarang banyak orang bilang gini, aduh sekarang TikTok ads nanti iklannya bakal kalau buat shop GMV Max semua nih. GMV Max kan tinggal klik doang. Emang ngapain lagi sih? Udah gitu kan pasti bakal untung. Tapi ketika kalian cobain, namanya GMV Max, hasilnya GMV min. Ya tapi maksud gue emang fair lah. Kan kita kadang nggak tahu juga ya. Maksudnya yang setiap platform pasti pengen bikin AI, pengen bikin secanggih mungkin, pengen bikin gampang. Tapi yang gue mau kalian adalah apakah ketika dibikin tuh pasti untung buat kalian? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena gini, lo harus sadar dong. TikTok dapat duit dari mana? Dari lo ngiklan. Ketika lo ngiklan, lo mau menang, lo mau kalah, kata TikTok gue cuan. Ya lo yang lose kan. Berarti kan lo harus tahu nih gimana caranya ngiklanin biar efektif. Nah sebenarnya ada beberapa cara. Cara pertama misalnya lo memperhatikan bener-bener kayak target lo tuh siapa sih? Udah ketemu belum gitu loh. Target yang udah ada aja, ya kalian harus tahu nih, ini target untuk gini. Oke, target gue emak-emak, gue cuma ngiklan ke emak-emak, gak akan ketemu ke bapak-bapak. Apakah sudah pasti benar? Ya secara broad, iya. Tapi kan belum tentu dapat yang tepat nih. Bener nggak? Iya kan? Udah tulis umurnya 25 34, tetap aja suka ada yang nyampainya bocil. Bener nggak? Yang kagak nyambung juga gitu kan. Nah, terus kalau gitu kayak gimana nih cara-cara buat maksimalinnya? Nah, yang kedua adalah yang lu perlu ngerti adalah buat main di TikTok Ads. Lu harus sadar gini, yang lu iklanin, yang gue lihat ya sekarang ya. Apakah produk tersebut tuh kalau istilah TikTok lagi GMV game atau brand fame? Nah, bingung kan? Jadi ini kalau GMV game intinya lo ngiklan, pokoknya lagi kejar-kejaran, gue keluar iklan, gue ngejar ROAS segede mungkin. Gue ngiklan buat dapat penjualan. Salah nggak? Nggak salah. Itu ada yang namanya GMV game tuh disebutnya kalau dari TikTok. Nah ada lagi udah brand fame. Kalau brand fame itu yang ngiklan itu adalah produk yang udah terkenal, produknya orang udah tahu, dan ketika lo muncul itu lebih gampang buat dibeli. Nah gue lihat banyak banget seller sekarang tuh cuma fokus di GMV game. Ya nggak salah sih, lah kan kita ngiklan mau dapat duit, salahnya di mana? Kagak. Tapi lo perlu sadar adalah GMV game itu ada batasnya. Jadi ini yang gue temuin nih kayak makin kesini kayak sekarang, kok iya ya mau dapetin ROAS gede, kadang ya gimana ya, lu pengen naikin budget buat dapet GMV makin besar, nggak bisa gitu loh, ada limitnya. Nah beda ketika kalian sudah membangun lebih kuat, ketika lu brandnya sudah lebih dikenal. Ketika lu brandnya sudah lebih dikenal, itu bakal jadinya lebih bagus. Terus kalau gitu, apakah gue branding dulu? Tapi kalau branding gue gak dapet duit? Nggak juga, tenang. Gitu ya. Kalau pemula ngalamin, kalau kita di MEA untuk kayak gitu kita udah cukup bisa ngebagi lah antara lu cari duit buat cuan sama kita mempersiapkan jangka panjang. Jadi budgetingnya itu dibagi gitu kan. Nah biasanya kalau di awal kan kalau sendiri kan kadang nggak ngerti kan tentang ini kan. Nah kalau kita udah dibagi, jadi ada yang memang buat branding gitu kan, buat mempersiapkan jangka panjangnya. Ada juga memang buat jualannya, buat ngasilin duitnya. Nah ini kita perlu jalan dua-duanya secara barengan gitu ya. Nah, ini berikutnya. Stepnya dari mana nih? Lagi kemana nih? Udah ngatur belum nih posisinya supaya bagus dan jangka panjangnya oke. Yang ketiga, kalau misalnya lo mau iklan TikToknya jalan gitu ya atau perform gitu ya. Nah, yang ketiga ini lo harus sadar juga. Makin kesini TikTok itu dan mungkin e-commerce-nya bakal ngikutin, semua bakal arahnya ke GMV Max. Dimana settingan kita kayak makin sedikit. Justru kalau mereka kayak kalau gitu kan bakal nanya, oh kalau udah gini nggak laku di agency. Lu salah. Justru makin penting. Kenapa coba? Makin nggak bisa disetting. Disinilah kemampuan untuk membuat konten yang benar-benar selling itu makin tinggi. Kalau misalnya dulu, sekarang kita bisa bikin targeting segala macam lebih spesifik. Nantinya mungkin targetingnya nggak spesifik, tapi kalau udah boncos dulu nggak akan hidup. Matinya mati terus. Nah, di sini lu harus tahu gimana caranya memaksimalkan si kontennya sendiri. Jadi AI-nya makin canggih, jadi kontennya sendiri tuh harus bisa benar-benar menargetkan orang-orang yang tepat supaya dari konten itu ngejual dan langsung beli. Gitu loh. Jadi kemampuan kalian dalam bikin konten, menemukan konten, memaksimalkan konten makin penting. Nah, kalau gini kan ada yang bilang, "Ya udah, kalau gue main affiliate bisa nggak?" Ya bisa. Lu main affiliate, tapi sekarang gini, lu main affiliate kalau lu nggak ngerti strategi affiliate ya sama juga boncos. Lu bayar affiliate iya, bayar iklan iya, dua-duanya double dong, puyeng dong, bener nggak? Nah di sini kan harus tahu nih gimana cara efektifnya nih supaya lu yang internal ada, yang affiliate ada, gitu ya. Jadi supaya lu bisa punya hasil lebih bagus, gitu ya. Nah yang ketiga adalah kalian harus tahu gimana cara ngevaluasinya. Gua rasa ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam jalanin ads. Karena kalau lo nggak bisa baca data, lo nggak tahu gimana cara mengefektifkan evaluasinya. Yang ada adalah kalian keluar duit, bayar, tapi nggak ada yang balik. Gitu kan. Ataupun gini, ketika lo bayar, pasti ada minus-minusnya kan, ada gagal-gagalnya kan. Nah, lo nggak tahu harus ngapain.
ketika minus-minus itu terjadi. Kan pengennya begitu ada minus tahu nih, oke, gue harus ngelakuin A, gue harus ngelakuin B, gue harus ngelakuin C. Nah ketika itu tahu, lu bakal berkurang nih. Kayak gitunya, reportingnya, ngelihatnya, caranya, evaluasinya, dan action plan berikutnya. Nah disitulah yang penting. Nah ketika lu udah bisa ngelakuin ini, maksud gue gini, di awal mungkin kita fair ngomong ya, nggak ada yang sempurna. Begitu nyobain nggak mungkin langsung semuanya smooth. Di awal kan kita testing, bener nggak? Testing kita bisa gagal, tapi selama lu cepat memperbaiki, testingnya gagal itu bakal berubah dong. Dari gagal nanti berubah, makin lama makin bagus, dan lama-lama hasilnya bener-bener sesuai yang kalian harapin. Jadi 4-5 poin tadi itulah salah satu yang menurut gue, kalau misalnya kalian gak ngerti, kayaknya lu jangan iklan deh. Kayaknya lu mending diem aja deh. Sayang duitnya. Bener gak? Iya kan, daripada ngapain lu itu lu bakarin gitu kan. Nah, kecuali kalau udah ngerti ya oke lah, lu bisa jalanin. Gitu. Nah buat kalian nih mungkin yang kayak, aduh gue pengen nih iklan karena gue liat kompetitor gue bisa cuan dari situ. Bisa gak sih dibantuin? Nah tenang, kita di MEA, kita adalah salah satu top agency ads di TikToknya sendiri. Jadi gini, kalau buat lu yang gak tahu ya, lu ketika lu jalan iklan di TikTok, itu dia tuh ada 2 level. Ada yang basic, itu SMB, tuntutannya small medium businesses. Jadi di sini tuh kalau agensinya yang ngurusin yang memang yang budgetnya masih kecil-kecil, spendnya masih dikit-dikit, dan kalian ketika bikin pasti masuknya di SMB. Nah yang kedua adalah ketika lu bisa masuk di level GBS, Global Business Solution. Ini adalah khusus untuk agensi atau perusahaan yang bisa spend sebulan minimal 500 juta selama 6 bulan beruntun. Itu baru buat entry level. Nah kalau udah top itu udah lebih tinggi lagi. Nah kita di situ. Bedanya apa sih sama yang SMB sama yang GBS? Yang GBS secara performa lebih tinggi, jauh lebih bagus, dan kedua GBS juga bisa dibilang kita punya akun whitelist. Jadi ketika misalnya kalian ada pelanggaran, ada apa, nah itu lebih aman tuh pakai si GBS itu. Dan GBS ini juga ketika lo jalan di situ di GBS ya, itu kita juga punya AM sendiri. Jadi ketika lo ada yang nggak perform, nah lo bisa tanyain ke kita bisa cek gitu loh ke TikToknya. Ini kira-kira kenapa nih? Problemnya di mana nih? Solusinya apa nih? Gitu loh. Jadi banyak backup support dari platform yang bisa kalian dapetin. Nah, kalau kalian mau kerja sama, nah kita bisa bantuin kalian di level situ. Jadi lu bisa mau nggak nih dikelain buat dapat seperti itu. Hasil gimana? Rata-rata sih ROAS-nya jauh lebih tinggi daripada rata-rata. Yang artinya mungkin lu keluar budget yang sama, tapi gini lah contoh, lu keluar 10 juta kalau selama ini dapatnya 50 juta gitu ya. Dan sekarang di kita lu 10 juta mungkin bisa dapat 70 sampai 80 juta. Lebih untung kan? Bener nggak? Mending mana? Mendingan situ dong. Mendingan yang lebih gede dong. Lu keluar lebih gede ya pasti hasilnya lebih besar lagi. Di luar kalau spend kalian besar, itu pun ada rebate atau bonus-bonus dari TikToknya yang bisa didapetin. Kurang apa lagi coba. Nah, jadi kalau ada yang mau tanyain, lu tulis di komen, nanti gue bakal bahas Q&A. Jangan lupa buat like dan share. Trik rahasia biar konsumen senang buat belanja produk kamu terus-menerus. Lu tau gak sih ternyata fun fact-nya, kalau misalnya dari dunia bisnis, itu ada penelitian yang ngomong, kalau biaya akuisisi atau biasanya modal yang lo keluarin buat dapetin pembeli baru, itu 5 kali lebih mahal daripada kita mempertahankan pembeli lama. Yang artinya, pembeli lama ini database emas loh yang harus kalian kelola kalau lo mau cuan terus. Nah tapi nggak banyak orang tahu gimana caranya biar konsumen itu loyal sama mereka. Nah kali ini gue mau bahas gimana caranya biar konsumen loyal sama produk kalian. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi apa aja sih yang bikin orang tuh mau beli lagi? Yang pertama dan kalian perlu pastiin adalah produk kalian adalah produk yang bisa di repeat order, dibeli lagi. Maksudnya gimana? Sekarang gini, lu bayangin. Contoh, lu jualnya, maaf ya, kain kafan. Ya, kalau kain kafan kan nggak mungkin kayak orang tuh, oke, gue mau langganan kain kafan nih. Bentar, lu mau ngegulung siapa, men? Kok lu mau beli banyak-banyak? Justru orang nggak mau beli, bener nggak? Sekali aja deh udah gitu kan, bener nggak? Nah, artinya produk lu masuk bisa dibeli lagi nggak gitu loh. Makanya gini, bahkan, lu tau gak sih ada satu fakta kejam di dunia teknologi di mana banyak yang bahas kalau banyak perusahaan elektronik, perusahaan elektronik yang terkenal sekalipun, itu mereka sengaja bikin produk mereka itu ada yang disebut kerusakan yang disengaja. Ngerti nggak lo? Jadi ada faktanya tuh gini, misalnya kayak gini, laptop gitu ya. Laptop harusnya awet sih sampai 5 tahun, 10 tahun, tapi kayaknya mereka tuh paksa 3 tahun sekali kita ganti.
Dengan cara apa? Nanti ada update, ya update itu bikin berat. Atau aplikasinya makin lama makin tinggi, yang lama udah nggak bisa ngikutin. Jadi kalau lo mau pakai update terus, lo harus beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ya kerusakan yang disengaja atau error yang disengaja. Gitu kan. Itu sengaja ada gitu loh. Nah memang ini bisa dibilang jahat juga sih. Tapi gini, gue mau tanya, produk kalian bisa nggak di repeat order gitu loh? Kalau enggak, yang jahatnya bahkan kalau yang besar tuh sampai digituin. Repeat order yang lama, gue bikin lebih cepat. Gitu loh. Jadi memang warranty-nya memang lebih pendek gitu kan. Nah, yang jadi itu yang pertama, produk bisa repeat order atau enggak? Dan kedua, orang tahu nggak sih kalau produk lu tuh harus dipakai terus-menerus? Contoh, misalnya, kalau kayak produknya obat, ya susah juga ya obat di repeat order ya. Tapi ada beberapa obat yang malah dipakai terus. Bahkan kalau nggak etis juga kayak obat kayak contoh gini, lu kolesterol udah pasti makan terus ya. Tapi kayak orang kan, oke gue lecet, kan begitu diobatin sembuh, nggak mau kena lagi dong, bener nggak? Ya itu adalah produk-produk yang sekali dibeli, gitu kan. Nah, tapi orang tahu nggak nih kalau ternyata misalnya, oh produk-produk perawatan, produk-produk apa, kadang harus dipakai terus-menerus. Nah, makanya banyak orang seneng ke pasar-pasar yang bisa dibeli terus. Contohnya kayak pasar-pasar kecantikan, pasar-pasar kesehatan, suplemen. Itu kan orang tuh mau beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dan kalau orang beli lagi, beli lagi, beli lagi, apa coba ujung-ujungnya? Ya iklanmu banyak lah guys. Bener nggak? Ya. Nah, jadi itu dia tadi nih. Produknya bisa dibeli lagi atau enggak. Yang kedua, orang sadar kalau mereka perlu bikin konsumsi produk kalian terus-menerus. Ini baru bisa dipakai kalau branding lu kuat. Bener nggak? Kalau branding lu nggak kuat, contoh misalnya, gue beli apa nih, tapi gue nggak terpaku sama satu merek tertentu. Jadi kayak, ya udahlah, gue minum kopi deh. Contohnya gue minum kopi nih ya. Kopi kan banyak. Ini unbrand nih ya. Ada lagi kopi Starbucks, ada lagi kopi apa. Kalau misalnya, gue cuma sadar gue suka minum kopi, tapi gue nggak terikat merek. Dimanapun gue beli kopi, belum tentu beli kopi kalian. Makanya branding itu sesuatu yang penting, yang lo perlu bisa bikin supaya orang mau ya beli lagi, gitu ya. Nah, terus udah gitu yang berikutnya adalah orang bakal mau beli pakai produk lu setelah mereka itu tahu produk lu dipakai, lu komunikasikan, mereka juga perlu puas sama produk lu. Nah, buat bikin mereka puas berarti ada beberapa poin. Satu, kualitas atau ekspektasinya itu melebihi gitu ya. Atau minimal banget deh, sesuai. Gitu. Jadi kayak lu ngejanjiin sesuatu dan itu tercapai. Gitu kan. Itu kan orang cukup gitu. Contoh gini, kita banyak ngerjain klien, berbagai brand kita kerjain, misalnya promosinya, mulai dari kontennya, mulai dari promosinya, mulai dari segala macamnya. Jujur, kita tidak pernah menjanjikan kenaikan omset ke klien. Kita tidak pernah berani menjanjikan kenaikan omset. Kenapa? Karena itu kan di luar tanggung jawab kita. Tapi, fair ngomong nih ya, di internal kita menargetkan tim kita punya standar sendiri, tim kita tuh, omset kalian harus naik. Tapi kita nggak berani ngomong. Kenapa? Jadi biar ketika kalian kerja sama kita, ketika kalian pakai, wah omsetnya naik nih, nggak dijanjiin tapi naik. Itu kan melakukan lebih dari yang seharusnya. Gitu kan. Kayak di eksternal, kita bilang nih, oke, targetnya adalah, contoh gini, kita punya banyak service ya. Misalnya, lu lagi dikerjain sama kita buat, misalnya nge-launching produk. Target kita adalah lu dipromosin berapa kreator, total view-nya berapa, total view yang kita janjiin ke kalian, kita ngejarnya mungkin jauh lebih tinggi dari situ. Nah, ketika kita bisa ngasih lebih tinggi, kalian kan bakal ngerasa, wah, bener-bener oke nih. Nah, itu adalah salah satu caranya, gitu loh, buat bikin orang tuh ya bisa lebih bagus, gitu ya. Nah, terus apalagi nih yang bisa bikin orang bakal beli lagi? Customer service, pelayanan pelanggan yang bagus. Jadi responnya cepat, ramah, kalau ada masalah solutif, berapa lama harus beres, gitu kan. Kayak kita sendiri, dimnya gue banyak sekali mengupdate. Jadi kalau dari awal, kita mulai 2020 sama sekarang tuh kayak kita udah 180 derajat, udah jauh lebih growing. Jadi kayak customer service dulu kita mungkin ada ngalamin kayak, klien lama kita ngalamin kayak, oh nggak secepat itu nih chat sama orang kita, gitu kan. Nah sekarang kita tuh kayak punya standar, lu harus beres dalam 1 kali 24 jam. Gitu kan, dan target ini itu terus naik supaya apa ya, orang-orang juga puas gitu loh kerja sama kita sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya produk mungkin pengiriman yang cepat sama aman gitu kan, karena gini, kadang orang tuh pembeli tuh suka nggak bisa bedain ini salah ekspedisi apa salah seller, bener nggak? Yang mereka tahu adalah mereka beli produk sama kalian, ya udah kalau mereka beli produk sama kalian ya pokoknya gua tahu lu yang salah, padahal bisa jadi bukan itu yang salah. Makanya kalian perlu bisa bikin pengiriman dari seller, ada pihak seller yang bikin oke lah gitu, bikin pengiriman itu lebih aman gitu kan. Nah berikutnya, lu pengen konsumen loyal, lu juga bisa kasih bonus atau kejutan-kejutan kecil, misalnya kayak thank you card, atau misalnya ada stiker-stiker yang bikin itu tuh ada emotional bond gitu. Karena dengan kayak gini orang tuh cenderung ngerasa, gue seneng nih dibaikin, gue seneng nih dikasih ini, gue seneng nih dikasih itu bikin perasaan orang lebih baik
gitu kan ya. Nah, selain jangan lupa yang paling penting juga adalah harga yang kompetitif dan value. Harga itu bukan harus termurah, tapi harga kalian itu sesuai dengan kualitas yang dibikin. Contoh gini ya, kayak di Maya sendiri, gue berusaha selalu bikin kayak harga kita tuh harus lebih murah dari value yang didapat. Gitu. Itu adalah salah satu goal. Jadi kayak misalnya gini, kita dibilang ngecas mahal, nggak juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya dibandingin dengan yang lain, banyak hal-hal yang dikasih lebih dari kita yang di orang lain itu nggak ada. Gitu loh. Value-value itulah yang penting. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa cara biar pelanggan loyal. Coba deh lu cek, ada nggak yang belum kalian terapin di toko? Kalau belum, coba lu terapin. Atau gini, lu tau gak sih sebenarnya kalau mau lebih bagus lagi, kita bisa ngerancangin satu strategi khusus yang sesuai dengan brandnya kalian, sesuai dengan tokonya kalian. Nah, kalau kalian mau digituin, gua di Skill School itu bikin satu program konsultan pendampingan, di mana kita kerja sama dengan banyak konsultan, dan para konsultan ini memang bakal ngebantuin kalian buat ngerisetin produknya kalian seperti apa, bisnisnya kalian seperti apa, potensinya kayak gimana, strateginya kayak gimana, dan kita udah punya target kayak lu 3 bulan tuh harus naik sekian, 6 bulan harus naik sekian gitu kan. Jadi bakal banyak hasil yang bisa kalian dapat ketika didampingin sama tim dari Ordal ini tadi. Nah, buat kalian yang mau kerja sama, buat dibikinin strategi khusus, lo bisa klik di link di deskripsi gua, ada tentang daftar dengan konsultan Ordal. Lo bisa klik di situ. Gitu, kalau ada yang punya pertanyaan, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share. Dapat order banyak, tanpa konten, tanpa nge-live, tanpa affiliate. Lagi iklan juga. Terus gimana caranya? Gini. Buat kalian yang nggak tahu, ternyata di TikTok itu ada satu fitur yang sebenarnya gini. Ini sebenarnya cukup menarik, gue lihat cukup powerful, dan banyak juga seller yang ngalamin dapat order tuh banyak banget dari sini. Tapi nggak banyak orang ngerti tentang ini. Banyaknya sih mencoba, mencari, menemukan, tapi nggak punya polanya. Nah, gue kali ini mau bagiin ke kalian info resmi dari Ordal. Jadi lo bisa lihat ya, ini ada tampilan slide-nya pun. Ini slide asli, tapi gue dikit-dikit aja ya, nggak mungkin gue bagiin semua. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi kita yang bahasnya adalah ShopTap. ShopTap itu apa sih? Jadi ini tuh bisa dibilang kayak menu dari aplikasi TikTok Shop yang nawarin orang tuh buat belanja gitu. Dan ternyata, ya faktanya nih dari mereka, 148% GMV meningkat melalui ShopTap di Indonesia di tahun 2022. Jadi ini satu yang powerful gitu ya, satu yang kencang. Untungnya apa? Untungnya ya produk kalian lebih banyak ketemu. Sesimpel gini deh, kan orang tuh buka TikTok. Kalau kemarin banyaknya lagi cari hiburan, sekarang udah mulai banyak kok orangnya yang mulai nge-search, udah mulai nyari gitu. Bahkan gue udah mulai ketemu banyak seller yang ngerasa mereka dapat order lebih banyak itu dari ShopTap. Barangnya tuh dicari gitu loh. Jadi dia nggak bikin konten, entah mungkin kontennya kurang banyak, kurang bagus atau kenapa gue nggak tahu, nggak nge-live, tapi orderan banyak. Nah, buat seller cocok kan? Gue tahu ini kan yang lu mau kan, bener nggak? Tinggal upload, duduk manis, ongkang-ongkang kaki, dapat duit. Nah, terus gimana caranya? Nah, jadi ini ketemunya nanti lu di halaman produk kayak gini, halaman pencarian. Nah, atau bisa di keranjang belanja, ini yang udah ditambahin keranjang tuh kelihatan. Nah, ini ShopTap tuh halamannya kayak gini nih, halaman ShopTap ini. Yang lagi dipromosiin seperti ini, kategori produknya tuh orang bisa lihat berdasarkan kategori. Dengan lo mengoptimalkan, lo bisa ningkatin visibilitas, pengalaman belanja lebih gampang, dan lebih gampang ketemu pas pencarian. Gua tahu yang paling enak tuh, kadang ketika dicari, kalau nggak dari awal nongol. Nah, lu pengen tahu gimana caranya, kita bakal bahas ya. Nah, sebenarnya gini, untuk di ShopTap yang banyak ditampilkan itu ada yang namanya Basic Information Score dan pengoptimalan PDP. Gitu ya. Jadi ShopTap ini bakal iniin PDP itu apa ya? Pencarian detail produk gitu ya. Jadi di sini kelihatan nih. Nah, ketika pembeli nemuin produk gitu ya, itu kan bakal kelihatan ShopTap-nya sama tokonya. Gitu kan. Ini ngedorong transaksi, dan ini bisa dari video. Sumbernya bisa dari konten, bisa dari live. Jadi ya muter-muter lah intinya. Dari marketplace ketemu, dari konten dari live ketemu lagi, ya ujung-ujungnya kayak orang lagi lihat ya, terus kalau kalian nyamperin terus dan bikin dia kayak, gue mau kemana ya, kok dikejar terus gitu. Nah, pengen kan produknya ngejar terus, jadi pembeli udah deh, karena gue dikejar terus gue beli aja deh gitu kan. Nah, buat mainin ShopTap kalian harus tahu cara memaksimalkan visibilitas produk dengan halaman atau yang efektif gitu ya. Nih ada ikonnya nih, lu bisa lihat nih ada ikon tas belanja, di sini pembeli belanja langsung ke halaman toko. Nah, di sini halaman toko lu itu perlu lebih menarik. Jangan sampai halaman tokonya plain. Nah, udah gitu disiapin nih halaman produk yang detail, informatif, meyakinkan tuh di sininya dibikin. Nah, di sini ini adalah beberapa informasi umum yang bikin kalian lebih gampang ditemukan pembeli.
Pertama, nah kalau di ShopTab itu ada 4 elemen. Ada judul, ada kategori, ada foto, ada merek, dan atribut. Judul itu direkomendasiin lo mengandung minimal di atas 25 karakter dan mewakili produk dengan baik. Nah, tapi gini, kalau panjang berarti apakah harus sepanjang mungkin? Tapi kan di TikTok tuh kita nggak bisa ngeriset mana yang orang cari, mana yang kayak gimana, kalau bisa kan? Enggak, ada polanya sebenarnya. Jadi gini, kalau di e-commerce lain kayak di Shopee mungkin lo ngeriset kan keyword apa yang orang cari. Nanti kita tuh perlu muncul di keyword-keyword tersebut. Nah, cara main TikTok Shop, nanti Tokopedia beda. Kagak bisa lo kayak gitu. Jadi lu 25 tapi jangan kepanjangan juga. Kalau kepanjangan juga ya kalau sampai memang sih bisa panjang sih, tapi kalau lu sampai 200 karakter juga itu kayak terlalu berlebihan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh mewakili produk kayak gimana? Nah, sebenarnya itu tuh ada beberapa insight-nya. Kayak sekarang gini, barangnya apa? Misalnya katakanlah laptop. Laptop ini merek apa? Misalnya merek apa nih? Misalnya ini MacBook. MacBooknya size berapa? Nah, udah gitu dikasih tahu nih peruntukannya itu untuk apa. Nah, itulah cara lu buat. Jadi misalnya laptop MacBook tahun berapa, yang versinya apa, laptop kerja atau laptop gaming. Nah, peruntukannya seperti apa? Sebenarnya masih ada beberapa rumus-rumus gitu kan, dan rumus-rumus ini juga setiap. Jadi gini, kita punya data tentang mana sih yang berhasil, mana yang enggak. Gitu. Cuman data ini gitu kan nggak mungkin di-share ke publik gitu ya. Jadi data ini nggak mungkin di-share ke publik. Nah, tapi data-data ini itu dikasih ke gini. Kita di Skillshare itu punya salah satu program, ada yang namanya kelas intensif. Nah, di kelas intensif inilah dibagi ini yang kayak gini tuh kayak gimana, ininya seperti apa, itu yang diajarinnya di situ gitu ya. Nah, terus kategori. Nah, kategori itu harus mewakili produk biar produknya direkomendasi sistem. Kalau lu salah kategori, kalau di TikTok Shop, di ShopTab, itu bisa larinya pelanggaran. Kalau nggak pelanggaran, malah produk lu nggak muncul gitu ya. Nah, foto. Nah, foto ternyata insight-nya adalah kalau foto kalian di atas 5, lebih dari 5 produk, itu konversi 3 kali daripada yang lebih sedikit. Nah, foto juga ada guideline-nya nih. Contoh, kayak foto tuh kan orang cuma kayak tampak depan doang, tampak belakang doang, tampak samping doang gitu ya. Contohnya kayak gini, ini kita ngomongin judul dan kita ngomongin gambar ya. Kayak contoh judul, ini adalah alat pel praktis ultra mop alat diulang-ulang nih. Ya memang banyak terdapat kata berulang. Nah, ini gak akan direkomendasikan. Sedangkan yang lebih simpel kayak gini, nah ini kan lebih pendek, tapi dia udah lebih detail. Nah, ini lebih bagus. Foto utama, nah foto utama juga jangan berulang-ulang. Berulang tuh kayak gini. Lu lihat di sini kan fotonya kayak diulang-ulang. Sedangkan yang di sini foto utamanya nggak diulang-ulang. Memang sudut angle-nya itu beda-beda. Nah, itu biasanya bakal lebih direkomendasiin daripada yang tadi. Jadi kalian harus tahu nih kayak cara fotonya gimana, merek dan atribut juga di sini perlu dimasukin otorisasikan merek. Jadi gini, kalau punya produk merek sendiri, merek udah masuk belum di TikTok Shop. Nah, ini kita bisa harus daftarin. Kalau brandnya mau lebih bagus. Kalau nggak didaftarin ya unbrand ya udah gitu kan. Nah, kalau buat daftarin gimana gitu ya, daftarin sebenarnya caranya agak ribet sih. Kalau kalian sendiri ya mungkin kalian butuh waktu yang jauh lebih lama, tapi kalian bisa dibantu sama Mea karena kita bisa ngurusin nih mulai dari pendaftaran mereknya, mulai dari bikin pendaftaran mereknya, bikin tokonya, terus udah gitu pendaftaran sampai TikTok Mall-nya segala macam. Nah, itu kita punya servis buat ngurusin ke situ. Jadi buat kalian yang memang punya brand dan pengen buat TikTok kalian dijadiin TikTok Mall atau daftarin brand merek di TikTok, itu bisa bareng sama kita urusin gitu ya. Nah, jadi itu dia tadi nih beberapa tips kisi-kisi yang bisa lu manfaatin buat manfaatin yang namanya si ShopTab ini. ShopTab ini sebenarnya masih ada beberapa hal yang misalnya kalau lu mau diekspor itu masih jauh lebih banyak gitu ya, dan di TikTok sendiri sebenarnya ada poin-poinnya. Cuman gue nggak tahu poin kalian dapat berapa. Nah, ketika kalian mau penjualan tinggi, kalian harus bisa dapat poin setinggi mungkin rekomendasikannya gitu ya. Itu adalah salah satu cara gampang. Meskipun kalau pengen tahu ada nggak best practice-nya, ada gitu ya. Nah, buat dapetin semua best practice ya mungkin ini adalah hasil riset dari kita di Mea dan kita bagiin buat kalian-kalian yang gabung di kelas intensifnya Skill School. Nah, kalau lo di situ, lo bisa nih kita bagi ini itu, kita banyak banget data-data yang bisa di-share ke kalian di situ yang mungkin bisa kepake buat ningkatin penjualan kalian. Kurang lebih itu dia beberapa tips tentang ShopTab. Kalau ada yang mau tanya, lu tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share.